Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep puding ulang tahun isi uang seperti ini. Kemarin ada yang request ya, jadi aku akan membuatkannya dengan versi yang amat sangat sederhana. Oke, bagaimana cara pembuatan serta bahan-bahannya? Simak terus videonya. Ini adalah bahan untuk membuat puding base-nya. Untuk puding base ini sebenarnya bebas aja ya. Kemudian bahan yang aku siapkan di sini ada bubuk Nutrijel, pilih yang rasa coklat, kemudian 2 bungkus bubuk agar-agar tanpa warna, gula pasir, coklat bubuk. Lalu juga aku menggunakan susu kental manis, juga air. Nah, kemudian akan aku campur semua menjadi satu. Di sini ada susu kental manis. Nah, sekali lagi untuk puding base-nya itu bebas aja. Di sini aku membuat puding coklat untuk base daripada yang kita buat ini. Masukkan juga untuk gula pasir. Kemudian coklat bubuk. Kurang lebih 1 atau 2 sendok makan boleh ya. Lalu juga ada bubuk agar-agar. Di sini aku menggunakan yang tanpa warna, 2 bungkus. Dan bubuk Nutrijel, di sini aku menggunakan yang rasa coklat. Kalian bisa juga menggunakan yang tanpa warna atau yang plain, 2 sendok makan. Kemudian aduk semua hingga tercampur rata. Baru kalau sudah tidak ada yang bergerindil, siap untuk kita masak. Masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa untuk sering diaduk supaya coklat bubuknya ini tidak bergerindil hingga pudingnya ini mendidih. Kalau sudah mendidih, baru akan kita angkat dan kita cetak. Nah, di sini aku menggunakan loyang yang sudah terlebih dahulu aku basahi dengan air matang berdiameter 18 cm. Lalu setelah itu tuang semua puding ke dalam loyang dan biarkan hingga dingin dan mengeras. Kalian boleh simpan di kulkas ya antara 2 jam. Oke, selagi menunggu pudingnya ini mengeras, aku akan siapkan untuk uangnya. Jadi uangnya ini bebas aja mau berapa rupiahnya. Terlebih dahulu untuk uangnya masukkan ke dalam plastik. Kurang lebih kalau menggunakan plastik yang biasa itu plastik setengah kiloan ya. Nah, kalau sudah, lalu sambung-sambung dengan menggunakan isolasi biar bentuknya panjang seperti ini. Nah, ini karena hanya untuk contoh, jadi aku menggunakan uang yang ada saja. Kalian bisa juga diisi dengan 100-an ribu, 50-an ribu atau bebas. Nah, kalau sudah seperti ini, semuanya sudah disambung-sambung. Lalu siapkan dus. Ini aku menggunakan dus bekas susu UHT ya, yang aku kasih lubang di bagian samping-samping seperti ini. Lalu ditusuk dengan menggunakan tusuk sate. Ini fungsinya untuk tusuk sate ini sebagai roll. Lalu nanti di bagian depannya itu akan kita beri lubang untuk mengeluarkan uangnya. Nah, setelah itu akan kita gulung untuk uangnya. Semuanya digulung dengan menggunakan tusuk satenya. Gulung hingga bagian ujung uang. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian akan kita masukkan ke dalam dus. Terlebih dahulu untuk tusuk satenya akan aku lepas, lalu gulungan uangnya ini masukkan di tengahnya seperti ini dan masukkan tusuk sate. Nah, karena gulungan uang ini kan agak berunggah itu di bagian tengahnya ya, bekas daripada tusuk sate, masukkan lagi tusuk satenya dan tembuskan ke sisi yang lainnya, sisi samping yang lainnya.
Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian di bagian permukaannya akan aku belah. Jangan sampai putus untuk membelahnya ya, untuk mengeluarkan uangnya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah seperti ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, untuk kelebihan daripada tusuk satenya nanti bisa dipotong sesuai dengan ukuran puding. Oke. Nah, ini untuk ucapannya, pilih yang menggunakan tangkai atau ada apa itu namanya, iya tangkai ya, supaya untuk memudahkan saja nanti agar uangnya itu bisa ditarik, jadi tangkainya itu isolasi dengan uangnya. Oke, untuk pudingnya jangan bingung ya, aku menjelaskannya juga agak sedikit bingung. Untuk puding bisnya sudah mengeras, kemudian aku keluarkan dari cetakan seperti ini dan akan aku balik dan beri alas ya. Ini alasnya dus yang kaku, yang khusus untuk kue atau puding. Nah, kemudian akan aku ukur untuk lebar daripada dus yang kita buat tadi, potongan kardus yang kita buat tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian akan aku beri lubang di bagian tengah daripada puding. Hati-hati karena puding ini kan lembut, jadi saat ngirisnya itu harus pelan, jangan sampai kebablasan. Oke, kalau sudah, kemudian ambil ya untuk bagian yang sudah dipotong-potong ini dengan menggunakan sendok supaya lebih mudah. Kalian bisa iris-iris dulu seperti ini kecil, baru setelah itu disendok, dikeluarkan gitu dari pudingnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian untuk dusnya akan aku masukkan ke dalam terlebih dahulu. Untuk tusuk satenya akan aku gunting ya, tapi jangan sampai ngepres banget supaya tidak lepas nanti. Sisakan sedikit aja, kemudian masukkan untuk dusnya ke dalam potongan tadi bagian tengah. Nah, untuk menutupnya di sini aku akan siapkan coklat, ini kurang lebih 100 gram coklat, akan aku lelehkan atau akan aku tim. Nah, cara mengetimnya gunakan panci double seperti ini, lalu tim coklat hingga semuanya meleleh atau mencair. Untuk apinya gunakan api yang kecil saja ya, jangan terlalu panas, nanti malah justru coklatnya ini teksturnya akan jelek kalau terlalu kepanasan. Oke, setelah itu ambil kuas dan kuaskan ke semua permukaan daripada puding. Ini fungsinya untuk menutup dus, juga nanti untuk mengikat hiasan yang akan kita letakkan di atasnya. Nah, di sini nanti aku akan menggunakan bola-bola coklat warna-warni untuk hiasannya supaya tidak pada jatuh nanti, maka aku ikat dengan menggunakan coklat cair. Oke, ini akan aku penuhi dengan bola-bola coklat warna-warni ya. Nah, fungsi coklat cair ini nanti kalau sudah kering dia akan mengeras, sehingga bola-bola coklat warna-warni ini juga akan bisa terikat gitu ya. Semuanya aja taburi dengan bola-bola coklat warna-warni. Lalu untuk ucapannya tusukkan ke dalam pudingnya seperti ini, karena tadi ada tangkainya jadi ditusukkan saja. Dan untuk sisa uang ini kalian bisa rapikan dan di atasnya boleh ditindih dengan menggunakan bola-bola warna-warni. Nah, seperti ini ya hasilnya. Kemudian akan aku pindahkan ke mika. Jika ingin dijual tentunya harus diletakkan di tempat yang menarik seperti ini ya, supaya juga lebih aman dan higienis. Oke, seperti ini sebelum kita ambil untuk uangnya, tampilannya saat masih utuh. Nah, sekarang aku akan mencoba untuk menarik uangnya seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk membuat puding uang sederhana ala aku. Dan ini tentunya anti gagal ya kalau kalian mengikuti tips-tips yang aku berikan. Seperti ini. Terus, nah sudah.
semuanya keluar. Dan sudah begitu aja untuk resepku kali ini ya. Jadi sebenarnya untuk membuatnya itu gampang, tinggal kalian siapkan saja base pudingnya, terus kalian siapkan kardus dan macam-macam uangnya juga. Hanya butuh ketelatenan saja untuk membuat puding uang ini. Nah, begitu aja ya untuk resepku kali ini. Proses cara pembuatan puding uang ulang tahun, bisa untuk dijual kembali atau untuk merayakan ulang tahun dengan keluarga kalian masing-masing di rumah. Oke, demikian saja. Terima kasih telah menyaksikan resep-resep aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.